Dua. Mungkin kalau namanya lupa nanti panggil nomor 22 harus ingat. Ya, oke. Saya ucapkan selamat siang, selamat datang di Borobudur. Kalau hujan, candi akan dibuka nanti tepat jam 2. Belum buka ya di atas, masih nunggu grup yang di depan tadi belum turun. Jadi memang bergantian 120 orang, 120 orang. Oke, nanti dimohon untuk kita naik bareng-bareng, nggak boleh memisahkan diri dengan rombongan. Karena ini masih trial, dulu candi ditutup 2 tahun. Setelah itu dibuka setengah tahun, ditutup lagi gara-gara ya pengunjung tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan dari pihak pemerintah dan PBB, UNESCO. Karena Borobudur sekarang bukan cuma 7 keajaiban dunia, Borobudur adalah warisan budaya dunia. Dilarang memisahkan dengan rombongan, kemudian dilarang memanjat dinding candi, dilarang duduk di stupa yang di lonceng itu nggak boleh didudukin karena itu simbol yang disucikan oleh umat Buddha. Jadi karena kalau ke Borobudur kan mesti orang ingin menyentuh patung Buddha yang di dalam stupa itu nggak bisa disentuh kalau kita nggak memanjat. Nanti kalau mau menyentuh yang ada di dinding-dinding nanti kita putar itu ada yang bisa disentuh kalau mau menyentuh. Ya, yang di dalam stupa karena nggak mungkin bisa disentuh tanpa dipanjat. Ya, dilarang yang merokok ataupun vapor nggak boleh, dilarang yang suka makan permen karet sementara jangan makan permen karet dulu, kemudian yang membawa drone kamera juga nggak boleh dioperasikan daripada rusak. Memang kalau untuk World Heritage itu tidak boleh mengoperasi di drone tanpa ada izin khusus, ya itu termasuk Borobudur. Tapi kalau itu biasa nanti diterbangkan bisa terbang tapi jatuh sendiri udah rusak. Jadi diputus sinyalnya, jadi udah nggak bisa diperbaiki katanya. Saya belum tahu. Tapi rata-rata begitu ya. Oke, pertanyaan sekarang sebelum kita naik, apakah ada yang hari ini mau ke bandara atau ke stasiun? Ya ada ya berarti waktu aman gitu. Kami nggak nanti kami takut kalau ada yang ketinggalan pesawat atau kereta gara-gara waktu di sini. Kita waktu di atas jadi cuma 1 jam. Jadi kan 10 lantai, kalau kita 4 kilo. Nggak mungkin kita lakukan itu karena waktu diberikan 1 jam. Artinya 55 menit kita harus turun. Ada scan in dan scan out, semuanya udah pakai gelang ya. Itu nanti scan in, scan out masuk data. Jadi kalau jenengan nanti berpisah dengan memisahkan diri dengan rombongan, jadi nanti ada screenshot langsung dari Jakarta. Karena CCTV-nya 3 di dimanapun pojok tersembunyi pun tetap terekam. Nanti dikirimkan ke security langsung turun dengan kehilangan tiket, kehilangan uang. Nggak boleh melanjutkan, harus turun karena memang agak ketat sedikit dari pihak security karena aturan, karena pengalaman yang lalu itu orang ya udah naik sudah bayar ya semaunya gitu ya. Maaf ya. Mudah-mudahan ini kalau nanti ini tertib, jadi nanti akan selanjutnya sudah nggak seperti ini kan, kasihan nunggu waktu mepet mau ke tempat yang lain harus nunggu dan dapat tiket pun sulit. Pengunjung hari ini tadi sampai Jumat tadi udah mencapai 4.000 orang. Ya 4.000, tapi yang naik cuma diambil 1.500, jadi jangan orang yang beruntung. Hari ini datang, hari ini bisa naik ke Candi Borobudur. Oke. Kita naik, barang-barang udah dicek, nggak ada ketinggalan kamera HP karena kita nanti naik dan turun jalan yang berbeda. Jadi mohon dicek barang-barangnya dulu. Kemudian nanti kalau sini jalan 200 meter ini tempat angle foto bagus, tetap kita berhenti untuk berfoto dia, tapi mohon maaf saya nggak bisa membantu di jalur ini. Kenapa? Karena di sana ada jasa fotografer. Jadi kalau memang ada mau foto silahkan, nggak apa-apa ya. Tapi saya nggak bisa membantu, tapi nanti di atas jadi total saya bantu untuk fotonya ya. Mohon pengertiannya ya, karena sebenarnya ini SOP saya sih, cuman karena ada instansi lain di sana kan nggak enak, seakan-akan saya merebut jobnya mereka gitu ya. Ya walaupun nggak secara langsung, tapi perasaan manusia lah. Kalau sama ini yang rombongan saling ini nggak boleh, nggak apa-apa, nggak maksud saya cuma saya kan harusnya saya membantu foto-foto sendiri, tapi menjelaskan mengantar ya, karena saya bukan cuma mengantar, nanti kita sharing bersama apa Borobudur. Memang ini pembelajaran karena Borobudur dibangun tuh bukan sebagai tempat meditasi ataupun maha puja saja, tapi Borobudur adalah pusat studi. Jadi seperti zaman sekolah saya dulu karena prasastinya belum ditemukan, dari candi kapan dibangun oleh siapa simpang siur. Ya, karena apa memang masih dalam keadaan research. Tapi sekarang kan prasastinya sudah ditemukan, akte kelahirannya sudah ditemukan, sudah jelas. Jadi kita meluruskan sejarah. Jadi untuk anak-anak cucu kita nanti. Nah semuanya sudah pakai ya, upanat, sandal upanat namanya ya. Ini memang
dulu umat Buddha itu sandalnya seperti ini. Kita mengenang masa lalu. Kita kembali 1200 tahun yang lalu gitu ya. Nah, tapi lumayan, termasuk canggih ya. Desainnya bagus sekali. Nah ini adalah untuk apa, banyak yang tanya. Ini adalah untuk memproteksi batu candi. Karena batu candi mengalami keauton oleh sepatu kita yang mahal dan bagus itu tadi. Itu udah mencapai 0,2 cm. Kalau dibiarkan nanti anak cucunya si kecil nanti nggak bisa lihat Borobudur ya. Cuma kita saja lihat. Dan Borobudur satu-satunya di dunia. Seni arsitektur yang berbeda ya. Satu-satunya di dunia. Borobudur berarti sebagai apa deh? Warisan budaya dunia. Oke, dari mana Pak keluarga ini? Ya dari Purworejo Pak. Purworejo gini dekat saya. Masih? Bekasi. Dari Magetan. Magetan Jawa Timur. Jayapura. Jayapura Papua. Sama. Ya. Oke, merah-merah. Iya. Semuanya sampai Papua. Oke, saya Magelang. Kita jadi satu ya. Kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Tidak ada Papua, tidak ada Aceh, tidak ada Jawa. Kita satu nusantara. Makanya kan pemerintah kita mau mengembalikan negara kita pemberiannya oleh siapa? Nama Indonesia. Ayo pelajaran SMP SMA diingat. Portugis 1400 Portugis menyebutnya Indo-Isos, India Isos Pulau ya. Kemudian zaman Belanda disebut India Belanda, ketika itu disebut East Indies, India Timur. Ya, orang Belanda menyebut Indonesia, jadi Indonesia. Jadi nanti kita kembali Nusantara. Nanti mudah-mudahan 2026 bisa kembali ke sana. Oke, let's go. Ayo, Dek. Siapa namanya? Lupa. Hah? Berapa kelas berapa? Kelas 3. Bilang nomor 23, ayo jalan. Yang kenceng. Calonnya leader gitu ya. Dari sini ke sana berapa kilo Pak? Cuma 200 meter. 200 meteran. 150 anak tangga cuman. Tapi walaupun cuma 150 anak tangga, saya nggak bawa langsung naik, karena langsung naik pasti nanti ada yang kecapekan. Ya, nanti kita ikuti saya dengan waktu saya usia diatur dengan kurva, jenengan tetap nyaman, gitu ya. Oke. Kita tetap nyaman, nggak ngos-ngosan, karena rata-rata kalau dulu 5 tahun yang lalu orang politik yang naik atas rata-rata ngos-ngosan itu dia kapok, nggak mau balik lagi. Capek, belum panas, capek, cuma lihat batu, mahal lagi bayarnya, pakai mahal lagi, dan pakai nunggu itu. Nah ya. Tuh, berapa tangga tadi? Berapa tangga? 150 anak tangga. Nanti kalau naik turun candi hati-hati lihat anak tangga ya Mas. Jangan lihat anaknya tetangga. Dim. Lihat sini. Langsung naik gimana? Kemarin 50 berhenti Pak. Belum pasir-pasir. Belum pasir-pasirnya. Nggak naik kuda. Jalan kaki. Jalan kaki Pak. Kita sudah uji coba kemarin diri. Berarti ini lari balapan berani ya? Udah trial kemarin Pak. Udah trial. Kita memang udah uji coba dulu di sana. Tapi sini udah mantap nih. Pas begini ngos-ngosan yang pertama. Borobudur Mas. Tumbang yang pertama. Boleh foto-foto. Fotonya dari sini depan nih. Oh, yang kerama cuma jatuh. Karena cuma jatuh. Itu kan yang terakhir. Iya. Dan punya nyaman. Iya. Yang lain yang paling nyaman. Oh, kanan dong loh. Kiri pas loh. Iya. Sama. Kanan ya kok. Aslinya mana? Kita buang air di sana Pak. Ya, enggak. Agak tinggi. Nah. Jember. Magelang. Sering kali mertoyu dan
Jadi kita Jalan mahal. wes. Ini bahasa Papua. Kita warga apa itu? Oh.